Di video trading competition yang lalu, saya sudah menyebutkan mengenai SMCI All-in-One Tools. Kali ini kita akan langsung pakai di MetaTrader. Let's go. Langsung saja kita attach filenya SMCI All-in-One Tools Competition Version. Kita double klik, lalu pastikan Allow Live Trading sudah dicentang, lalu OK, dan beginilah tampilannya. All-in-One Tools ini merupakan gabungan dari SMCI Trading Assistant dengan Market Structure Indicator dan SND plus LQ Indicator. Jadi All-in-One Tools ini merupakan gabungan dari semuanya dan disederhanakan menjadi seperti ini tampilannya. Pertama-tama kita bahas dulu Market Structure Indicator. Bagi teman-teman yang sudah memiliki sebelumnya, ini cara kerjanya sama persis ya, yaitu indikator akan mapping market structure dari awal sampai dengan yang terakhir secara otomatis. Langsung saja kita klik buttonnya. Di sini dapat terlihat hasil mapping market structure-nya. Dapat terlihat swing low, swing high, break of structure, trend change, area premium versus discount, dan juga internal structure-nya. Internal high, internal low, change of karakternya. Kita coba ganti time frame, dan di sini perbedaannya teman-teman harus klik ulang karena ini sifatnya toggle on dan off, dan ini berlaku untuk semua time frame sampai dengan time frame terkecil yaitu M1. Nah, terkadang kita harus zoom out seperti ini ya supaya hasilnya terlihat. Nah, dengan demikian, teman-teman dapat mapping market structure secara cepat, akurat, dan mekanikal ya. Kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu SND plus LQ Indicator. Sesuai dengan namanya, indikator ini akan menggambar SND zone dan juga liquidity yang terkandung di dalam market. Kita langsung saja klik dan langsung nampak terdapat 3 demand yang tergambar ya. Kita lihat apakah ada supply-nya, ternyata tidak ada ya. Jadi tidak ada H4 supply, hanya ada H4 demand. Lalu kita coba ganti time frame. Nah, di sini terlihat terdapat supply. Jadi di M1 terdapat 2 M1 supply dan 1 M1 demand. Kita coba zoom out, ternyata ada juga M1 demand di area kirinya, jauh di kiri ternyata ya. Nah, di sini dapat kita lihat dia juga akan marking EQL, equal low. Ini merupakan liquidity. Liquidity yang tergambar di indikator ini terdapat 2 jenis yaitu equal low dan juga equal high. Equal high dapat kita lihat tadi ya 4 ya. Nah, equal high, relatively equal high. Jadi simple ya, itu untuk SND plus LQ indikatornya. Itu tadi cara kerja market structure indicator dan SND plus LQ indikator untuk single time frame. Seperti yang kita ketahui, SMC indikator terdapat multiple time frame analysis. Oleh karena itu kita coba ganti di sini ya, modenya dari single time frame ke multiple time frame. Higher time frame-nya kita samakan saja di H4 ya. Kita klik OK, lalu kita coba klik buttonnya. Nah, karena higher time frame-nya H4, maka tampilannya di H4 itu sama seperti single time frame. Kita gabungkan semuanya, nah tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba turun time frame. H4 biasanya pasangan lower time frame-nya, turun time frame-nya adalah di M15. Kita coba klik market structure-nya dulu. Nah, di sini dapat terlihat ya, H4 premium, H4 discount, kemudian lower time frame-nya ya, M15 premium, M15 discount, dan M15 internal structure. Hasil mappingnya juga terlihat ya, H4 break of structure, M15 break of structure, trend change, swing low, swing high, dan lain sebagainya. Lalu kita coba klik SND plus LQ-nya ya. Dan di sini terlihat M15 demand. Kita coba zoom out. Nah, di sini terlihat ada area yang bertumpuk seperti ini ya. Nah, ini bacanya yang garis putus-putus ini merupakan higher time frame SND zone. Jadi di sini H4 demand dan ini M15 demand. Jadi SND zone-nya di sini bertumpuk ya. M15 demand berada di dalam H4 demand. Lalu kita coba di H1 bagaimana tampilannya. Kita klik buttonnya SND plus LQ juga. Nah, di sini terlihat ya, terdapat H4 demand dan H1 demand. Jadi bacanya H1 demand bertumpuk di dalam H4 demand. Jadi di sini teman-teman dapat melakukan SND zone refinement ya, berupa time refinement secara otomatis. Lalu sekarang kita coba gabungkan ya, market structure indicator, SND plus LQ indikator dengan trading assistant. Begitu SND zone-nya sudah tergambar, teman-teman dapat langsung klik dan area entry dan SL-nya langsung tertulis di sini ya. Di sini kita coba tambahkan saja spread-nya 2 pips, berarti kita bulatkan menjadi 7. Lalu SL-nya kita beri buffer 1 pip saja ya. Kita bulatkan begini. Lalu ini defaultnya limit order 1-nya on, limit order 2 off. Jadi kalau teman-teman mau set 2 order juga bisa ya, memisah order. Lalu risk-nya bisa berupa risk persen dari balance. Kalau diklik bisa juga berupa USD, berapa USD, atau bisa juga set langsung lot-nya. Terdapat 3 mode ya. Lalu untuk TP bisa 2 mode, bisa berupa rasio 3R kalau di sini contohnya, atau
atau juga bisa set langsung dari harga targetnya. Lalu di sini ada commission, centang commissionnya. Di sini karena di Forex IMF kita pakai 10. Kita sudah klik, lalu kita coba draw line. Nah, di sini dapat terlihat langsung ya area entry di sini, kemudian SL di sini, dan TP-nya di sini. Karena ini limit order 1, maka dia akan tertulis TP1. Nah, misalkan terlalu jauh, misalkan saya hanya mau rasionya 2 misalkan. Kita delete, kita bisa juga draw ulang. Nah, lalu kalau sudah fix, kita bisa place limit order. Nah, kebetulan ini karena marketnya sudah tutup, saya recording jam 4 pagi, jadi tidak bisa place limit order ya. Seharusnya ini bisa langsung terbuka di sini. Nah, kalau teman-teman centang ini, maka nanti risk-nya ini, risk 1% ini sudah include dengan biaya commission-nya. Jadi secara otomatis terhitung. Nah, teman-teman juga bisa bagi 2. Misalkan ini mau TP-nya 3 ya. Kita lihat TP1 dan TP2. Dan masing-masing dengan parameternya masing-masing ya. Teman-teman juga bisa ini save log to Telegram. Maka akan ada logs-nya dikirim ke Telegram. Ini sama persis seperti trading assistant level 3. Sekarang kita bahas parameternya ya. Teman-teman jangan panik dengan banyaknya parameter di sini. Ini sebenarnya simple. Oke, langsung saja. Ini merupakan parameter untuk trading assistant. Ada limit order 1, defaultnya apakah on atau off. Kemudian risk modenya seperti yang saya sebutkan tadi ada 3, yaitu persen dari balance atau USD atau juga lot. Kemudian ini nilai defaultnya apakah mau berapa persen? 1%. Kemudian ini untuk USD-nya defaultnya 10, teman-teman bisa set menjadi 50 dan lain sebagainya. Kemudian ini lotnya defaultnya 0,01. Silakan di set sesuai dengan preferensi teman-teman. Kemudian TP ratio ini untuk RR-nya defaultnya 3, silakan teman-teman isi dengan rasio lain. Kemudian limit order 2 sama juga dengan limit order 1 ya. Jika teman-teman mau membagi order ya silakan di-on-kan, jika tidak ya tidak perlu. Ini sama persis semua. Kemudian commission cost. Jadi risk yang ada itu sudah include dengan commission cost. Kalau di Forex IMF akun yang pro itu commission cost-nya 10, jadi kita input dengan 10. Nah, jika teman-teman tidak mau include commission cost ke dalam risk, maka silakan diisi dengan 0 saja. Tetapi saya lebih suka untuk include commission cost. Oleh karena itu saya input commission cost-nya ya. Lalu drawline color ini yang tadi untuk titik entry SL, TP1 dan TP2. Warnanya apa? Silakan teman-teman set. Untuk save log to Telegram, tiap kali place limit order akan dikirimkan ke Telegram. Tutorialnya ada di SMCI Trading Assistant level 3 ya. Itu sama persis. Lanjut kita masuk ke parameter indikator. Mode, ada 2 mode yaitu single time frame dan multiple time frame. Kalau teman-teman pilih multiple time frame, maka teman-teman perlu set higher time frame-nya. Saran saya higher time frame-nya cukup di H4 atau D1 ya, atau paling rendah di M15, dan lower time frame-nya nanti teman-teman buka di M1. Lalu lanjut, ini parameter untuk market structure. Titik awal mappingnya terdapat 2, yaitu first candle, yaitu candle paling pertama yang tersedia di chartnya, atau untuk beberapa kondisi tertentu teman-teman perlu set custom time. Misalkan ada kondisi ekstrim, ada gap dan lain sebagainya, teman-teman perlu set custom time, dan teman-teman perlu set mapping time-nya mulai dari mana. Lalu untuk daily ATR line-nya defaultnya 14, teman-teman bisa input lebih besar supaya pergerakannya lebih tidak sensitif, lebih konservatif, atau lebih kecil misalkan 5 untuk pergerakan yang lebih sensitif. Lalu ini ATR multiplier untuk tiap time frame. Ini sudah saya isi sesuai dengan ya preferensi saya. Silakan teman-teman uji dan ubah jika teman-teman merasa kurang sesuai ya. Lalu ini parameter untuk SND indikator. Max SND drawn diisi dengan 3, berarti indikator akan menggambar 3 supply dan juga 3 demand. Jika tidak ada ya tidak tergambar ya. Lalu ada lag in strength, ini maksudnya candle yang masuk ke dalam area SND. Kemudian lag out strength, candle yang keluar dari area SND. Seperti yang kita ketahui, cara SND tergambar itu berdasarkan lag in dan lag out-nya. Nah, ini silakan teman-teman ubah sesuai dengan preferensi teman-teman juga. Lalu mitigation buffer, ini maksudnya seperti yang kita ketahui salah satu kriteria dari SND zone yang tergambar itu harus fresh. Nah, sedangkan di tiap broker itu data feed-nya dapat berbeda. Oleh karena itu kita perlu berikan buffer. 0,1 ini bukan 0,1 pips ya, melainkan 0,1 dari ATR time frame yang bersangkutan. Lanjut, ini parameter untuk liquidity. Terdapat max range untuk equal high dan equal low. Ini maksudnya jarak berdasarkan ATR untuk mendeteksi adanya equal high atau equal low. Ini berarti 0,25 dari ATR time frame yang bersangkutan. Lalu untuk max candle ini maksudnya jarak candle untuk dideteksi equal high dan equal low. Nah, karena ini di set 100 berarti jika terdapat candle yang equal high atau equal low, tapi kalau jaraknya misalkan 500 candle maka tidak akan tergambar. Nah, ini parameter untuk interface-nya. Icon dot ini maksudnya icon untuk swing high dan swing low ya. Terdapat 2 pilihan, ada dot dan
arrow. Lalu color for HTF ini warna untuk higher time frame swing structure. Lalu ada color for LTF ini warna untuk lower time frame market structure. Lalu ini color for internal structure, ya seperti namanya internal structure. Lalu price label for S&D zone. Jadi tiap S&D zone itu terdapat opsi untuk menampilkan harganya. Kita coba klik yes saja nanti ya. Nah, kalau teman-teman merasa penuh tidak perlu ada angkanya, maka silakan diklik no. Lalu ini supply color, warna untuk area supply, demand color ya warna untuk area demand. Lalu color for EQH EQL ini garis equal high dan equal low, warnanya mau warna apa? Nah, ini kalau price labelnya di on kan ya, ada angkanya langsung muncul. Nah, ini kalau begini mungkin cukup clear ya, akan tetapi jika diklik semua mungkin teman-teman akan cukup penuh ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan apakah teman-teman ini merasa terlalu penuh atau tidak perlu seperti ini. Sekarang kita bahas cara instalasinya ya. Langsung saja kita buka file, open data folder, kemudian kita klik folder MQL4. Di folder expert, teman-teman paste file ini, SMCI All-in-One Tools dalam kurung competition. Teman-teman taruh sini, lalu teman-teman ke folder indikator. Teman-teman paste di sini file ini ya, minor, high, low. Jadi ada dua file yang perlu ditaruh di foldernya masing-masing. Kalau sudah, close saja, lalu teman-teman klik kanan, refresh, maka seharusnya akan muncul ini ya, SMCI All-in-One Tools Competition. Lalu teman-teman double klik. Nah, ini parameternya silakan teman-teman ubah-ubah, lalu klik OK dan seharusnya langsung muncul. Sesimpel itu ya. Dan sesuai dengan namanya competition version. Jadi SMCI All-in-One Tools ini hanya dapat dipakai untuk keperluan competition. Hanya dapat dipakai di broker Forex IMF selama periode kompetisi berlangsung, yaitu sampai dengan tanggal 2 Desember 2023. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan fitur-fitur SMCI All-in-One Tools beserta dengan cara penggunaannya. Harapannya dengan adanya tools ini, proses trading teman-teman dapat lebih efisien dan juga trader pemula merasa tidak tertinggal dengan trader lain yang lebih berpengalaman. Oke, saya juga mengucapkan selamat berlomba di dalam trading competition dan saran saya jaga risk management teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Bye bye. Oh iya, semua file saya share free di grup Telegram. Silakan di-download ya.